Maka 4 Injil itu penuh dengan kata-kata begini. Maka jengkellah dia dengan Petrus, marahlah dia dengan Yudas, tersinggunglah dia dengan Thomas. Betul tidak? Ngadepi 12 murid yang kayak begitu modelnya. Untung gak stroke dia. Kalau saya pakai istilah itu. Capek saudara. Aduh, mereka itu penuh masalah. Tapi kita harus kagum. Tidak ada satupun ayat dalam 4 Injil yang menuliskan. Satu kali dalam diskusi dengan beberapa teman dia, masa penulis Injil akan nulis yang jelek-jelek? Salah kamu. Alkitab ini jujurnya luar biasa. Apa saja ditulis. Jadi tidak mungkin Tuhan Yesus stres menghadapi 12 orang itu. Karena ini yang dipakai. Belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Hamba-hamba Tuhan, saya pakai istilah pendeta Yakub Nawai, Ketua Sinode Gereja Bethel Indonesia. Saya kenal dia. Satu hari dia berkata begini kepada kami rekan-rekan hamba Tuhan. Apa bedanya mengembalakan orang dan mengembalakan orang hutan? Tahu bedanya? Mengembalakan orang dan mengembalakan orang hutan. Ngerti nggak maksud pertanyaan ini? Pak Yakub berkata, mengembalakan orang hutan itu cukup bawa pisang dan tongkat. Dan betul. Tapi mengembalakan orang, ampun dah. Belum menghadapi karakter-karakter yang berbeda. Belum nanti majelis pusat yang buat peraturan aneh-aneh. Yang tidak pernah tahu permasalahan di daerah. Jangan tersinggung saya ngomong apa adanya ini. Jadi kita dihimpit saudara. Dari jemaat ngalami begitu. Dari atas ngalami begitu. Lebih baik jadi penjual bakso. Gak ada risiko apa-apa. Betul tidak? Capek kalau kita gak tahu rahasianya ini. Nah, apa itu lemah lembut? Saudara, semua carilah di Alkitab. Lemah lembut itu bahasa kerennya fleksibel. Tahu kata fleksibel? Lentur. Nah, Roh Kudus selalu mengajar saya begini. Setiap kali saya menemukan satu kebenaran, cari contohnya di Alkitab. Jangan cari contoh di luar. Saya bersyukur kepada Bapa di surga. Kalau saudara yang baru pertama kali kenal saya kemarin dan hari ini, pasti saudara memikirkan. Apa yang saya sampaikan, saya ajarkan, saya berusaha tidak keluar dari Alkitab. Semuanya ada di dalam buku yang satu ini. Betul tidak? Semuanya ada. Nah, siapa saudara kita di perjanjian lama yang sudah menggenapi 2 pelajaran itu? Lemah lembut dan rendah hati. Siapa bisa jawab? Yusuf. Kalau Musa masih stres. Padahal enggak ketika dia marah. Kalau saudara baca bilangan berapa? 13-14 itu. Ketika bangsa itu nangis bareng, saudara. Minta daging. Ayo dengarkan. Dari pagi sampai malam katanya nangisnya. Kalau saudara baca di bilangan pasal 1. Ditulis begini. Jumlah laki-laki yang 20 tahun ke atas. Itu 600 sekian puluh ribu. Betul masih ada yang angka itu ya. Nah kalau laki-lakinya saja yang 20 tahun ke atas, nggak dihitung yang 20 tahun ke bawah, nggak dihitung yang tua-tua lagi. Jadi orang tuanya berapa? Papa mamanya. Israel itu bangsa yang besar. Anak-anaknya pasti di atas 5. Nah kalau 600 sekian puluh ribu, kalau dibagi 6 saja, masing-masing keluarga punya anak 6. Berarti ada berapa orang tua? Berapa itu? 300 ribu? 200 ribu ya? 6? Enggak dong. 100 ribuan ya? Oke. Nah, belum adik perempuan dan kakak perempuan enggak dihitung. Belum om tantenya, opa omanya. Jadi, mertuanya juga betul. Jadi, saudara kira-kira yang dipimpin Musa itu 3 juta jiwa. Saudara bisa bayangkan, kalau ada satu anak, kita punya anak seringkali nakal, minta sesuatu tuh nangisnya tuh jengkelin. Pernah lihat anak seperti itu? Ini baru 1 orang.
2 jam aja nangis gitu. Ini anak ini. Ini 3 juta nangis bareng, bukan paduan suara. Ingat itu. Dari pagi sampai sore. Apa enggak stres Musa itu? Musa marah kepada Tuhan. Tuhan, bukan aku yang melahirkan mereka. Mau dapat daging dari mana untuk bangsa sebanyak ini? Sampai Musa berkata, kalau ada orang bisa nguras laut pun nggak bisa memberi makan orang segini banyak. Nah, Musa masih gagal. Yusuf itu orang hebat, fleksibel, lemah lembut artinya fleksibel, lentur. Saya beri ilustrasi. Berbahagialah kita kalau ukuran kaki kita fleksibel. Dikasih sepatu nomor 38 pas, sepatu nomor 42 pas, kasih sepatu nomor 30 pas. Wah, enak hidup kayak begitu. Nah, itulah lemah lembut, fleksibel. Yusuf jadi anak kesayangan, betul enggak? Luar biasa. Dia enggak sombong. Berubah keadaan, dimusuhi oleh kakak-kakaknya. Dia dibuang ke sumur. Pas. Dia enggak ngomel di sumur. Dia nikmati. Betul tidak, saudara? Saya bayangkan, dia lagi main air ecek-ecek di situ. Wah, nikmati betul, Tuhan, terima kasih. Dia enggak ngomel. Diangkat dari sumur, dijual jadi budak. Dia tidak ngomel. Pas. Potifar sayang dia, nasib berubah sedikit. Jadi budak yang berbeda, tidur di rumah majikan, bukan di barak. Dipercaya oleh Potifar, seluruh rumah ladangnya dikuasai Yusuf. Dia enggak sombong. Pas. Tante Po cari masalah. Tante Potifar kan Tante Po sayanya. Oke? Tante Po cari masalah. Dia dijebloskan dalam penjara. Pas. Dia nikmati. Itu yang saya kagum. Dia enggak dendam pada kakak-kakaknya. Dia enggak marah kepada istri Potifar, enggak nyumpai. Awas kamu perempuan ya. Aku keluar dari penjara habis. Enggak, dia enggak begitu. Dia menikmati di penjara itu. Dia fleksibel, saudara. Bisa ngerti sekarang kata lemah lembut? Dari surga Yesus turun. Beda semuanya. Dia bisa nikmati. Dia enggak merasa beban. Yusuf enggak merasa beban. Kalau saudara baca di Kejadian 41 ayat 14. Yusuf di penjara, di tutupan. Bahasa Inggris pakai kata dungeon. Mesir itu punya 4 macam penjara. 1 prison, itu penjara. 2 jail, itu kurungan. 3 itu tutupan, dungeon. 4 itu buangan. Musa kena yang keempat. Dia dibuang di padang pasir. Kenapa Musa dibuang? Karena opanya yang raja itu nggak tahan lihat cucunya di penjara. Dah, kamu pergi saja. Nah, yang dibuang itu tergantung kondisi fisik, mampu atau tidak bertahan di padang pasir. Tuhan punya rencana Musa tetap selamat. Nah, dari 4 macam penjara, yang paling celaka itu dungeon ini, tutupan ini. Itu bentuknya penjara bawah tanah, seperti sumur. Tidak ada sinar matahari, narapidananya dalam kondisi berdiri, tidur, berak, kencing, makan, minum, tetap berdiri. Karena bentuknya sumur. Yusuf ada di situ. Maka itu di ayat 14, Kejadian 41. Begitu Yusuf dikeluarkan dari tutupan untuk menghadap Firaun, ada 2 hal dilakukan, ditulis. Dia bertukar pakaian dan bercukur. Mengapa ada implisit kata seperti itu? Karena bau dia, saudara. Kencing, berak, semua sambil berdiri. Kotornya luar biasa. Kenapa harus bercukur? Karena dia sudah seperti monyet. Karena gak pernah cukur selama di penjara. Gak kena sinar matahari. Terus di dalam Mazmur 105 ayat 18 lebih gila lagi. Yusuf itu di penjara sambil kakinya dibelenggu besi, lehernya pun